Halo guys, jumpa lagi dengan saya lagi guys di Starlight Video Prison. Ya, ini saya akan unboxing dan review barang bekas Poco F4 GT seharga 6.420.000 yang saya beli di Tokopedia, dan saya juga mendapatkan earbud Poco Pro Genshin Impact Edition dan HP-nya Poco F4 GT juga full set guys. Dan ini sepaket ya guys, bukan terpisah. Oke, lanjut, mari kita bahas HP-nya. Poco F4 GT memiliki berat 210 gram dengan bahan material depannya adalah Corning Gorilla Glass Victus dan belakangnya hanya kaca biasa dan dibaluti dengan aluminium ya guys framenya. Oke, lanjut kita bahas HP-nya. Di sini terdapat dual stereo ya speaker, ada garis antenanya dual dan ada USB Type C yang up to 120 watt dan juga ditemani oleh mikrofon. Oke, lanjut ke bagian kirinya. Di sini terdapat dual antena, ada mikrofon, ada tombol volume up and down, dan juga ada slot dual nano SIM. Lanjut ke bagian atasnya, di sini ada mikrofon lagi dan ada garis antena dan ada dual speaker ya guys, bukan satu, ini dual. Lanjut pada bagian kirinya, di sini terdapat tombol trigger ya, L1 dan R1, ada dual garis antena dan juga ada tombol power. Oke guys, mari kita tes dari keamanan fingerprint dan keamanan wajah dari Poco F4 GT ya. Yang pertama kita tes adalah keamanan fingerprintnya, kebetulan berada di sebelah sini. Oke, mari kita tes. Oke, cepat guys, cepat. Oke, mari kita tes keamanan wajahnya ya. Kebetulan nih berada di dalam ruangan. Bagaimana kecepatannya? Oke, cepat. Padahal nih saya membelakangi cahaya ya. Oke, cepat ya. Berikut itu adalah keamanan dari fingerprint dan keamanan wajah Poco F4 GT. Oke, ini adalah info detail dan spesifikasi dari Poco F4 GT yang RAM-nya adalah 12GB utamanya dan yang sudah kita tambah sebesar 7GB. Untuk CPU-nya adalah Snapdragon 8 Gen 1 ya, octa-core max 3,0 GHz, dan versi Android-nya adalah versi terbaru, versi 13, dan MIUI-nya adalah versi ke-14.0.1 ya. Oke, kali ini saya akan membahas fitur spesial pada setelan tambahan Poco F4 GT. Di sini ada pilihannya, ada lampu LED, pemicu bahan pop-up, dan penambahan memori ya. Oke, Poco F4 GT ini juga kita bisa tambahkan ya memori RAM-nya. Dari memori internalnya sebesar 256GB. Yang di sini ada pilihannya mati, yang terkecil adalah 3GB, yang menengah adalah 5GB, dan yang terbesar adalah 7GB. Ini untuk mengaktifkan pada triggernya ya. Di sini ada pemicu bahan pop-up. Dan di sini juga ada efek suaranya. Kita bisa pilih dari mode peluru, pedang, mesin, ataupun masa depan yang kita bisa aktifkan. Dan di sini ada animasinya. Kita bisa aktifkan warnanya mau oranye, mau kuning, atau yang lainnya saat kita nyalakan. Oke, di sini juga ada pemicu bahan pop-up yang kita bisa manfaatkan. Selain untuk bermain game, tekan 2 kali untuk kamera, misalnya di bagian kirinya ya. Ini ada pilihannya, atau getar, ada mode hening atau center. Dan di sini tekan dan tahan kita bisa aktifkan untuk center ya, atau pilih yang lainnya untuk kamera ataupun apa. Dan sama halnya pada bagian kanannya. Oke, berikut ini adalah mode lampu LED yang terdapat pada F4 GT ya. Di sini ya, jadi kita akan mengaktifkannya di sini, dan ini pengaturannya yang kita bisa atur. Di sini kita bisa nyalakan, dan ini ada jadwalnya, dan di sini ada tetap nyala selama mengisi daya, ada panggilan masuk, kita bisa atur warnanya. Nah, ini ada pilihan warnanya ya, jadi sesuaikan. Dan ini ada batasan frekuensi kedipnya, mau berapa, mau setiap 5 detik atau mau setiap 3 detik atau maupun setiap 2 detik ya. Oke. Dan di sini juga ada SAT AOD, juga kita bisa atur warnanya ya guys. Ini warnanya, dan ini kita bisa atur frekuensinya sama seperti panggilan. Yang terkecil adalah 2 detik, yang menengah adalah 3 detik, yang terbesar adalah 5 detik ya per setiap. Dan di sini juga ada pilihan aplikasi ya, yang kita bisa untuk aktifkan lampu LED-nya. Tinggal dipilih aja aplikasi apa yang ingin kita nyalakan untuk menonaktifkan dan mengaktifkan lampu LED yang di belakang sini. Dan di sini juga ada efek khusus pada untuk game turbo ya.
Berikut adalah tampilan lampu belakang dari Poco F4 GT saat di charge, dan ini saat bermain game ya guys. Oke guys, mari kita tes dari refresh rate Poco F4 GT, dan ini ada mode default yang direkomendasikan sesuai dengan aplikasi apa saja yang kita buka. Dan di sini ada mode custom ya, dan di sini juga ada mode 60 Hz dan juga ada mode 120 Hz yang paling tinggi. Untuk menghemat baterai sih disarankan untuk menggunakan mode 60 Hz nya. Kalau untuk mode 120 Hz disarankan saat untuk bermain game ya. Oke, mari kita tes dari kualitas speaker dari Poco F4 GT yang memiliki 4 speaker yang sudah didukung oleh Dolby Atmos, dan berikut ini suaranya. Lanjut ke layarnya, Poco F4 GT memiliki tipe layar AMOLED yang sudah mendukung 1 billion colors, 120 Hz, HDR10+ 800 nits dengan ukuran 6,67 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dengan body ratio 20:9 dengan kerapatan 395 ppi. Untuk kamera depannya, Poco F4 GT dibekali dengan 20 megapiksel dengan bukaan f2.4 wide ya guys, dan dilengkapi dengan fitur HDR dan perekaman sampai 1080p 60 fps. Berikutnya ada software kamera depan Poco F4 GT ya. Di sini ada mode video, dan batasan untuk rekaman video terbesar ada 1080p 60 fps dan yang terkecil adalah 720p 30 fps. Dan di sini juga ada mode fotonya dan juga ada efek-efeknya ya, yang kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, dan ada mode filternya. Filternya berbagai macam nih, tinggal dipilih saja. Dan di sini juga ada mode HDR ya. Dan di sini ada mode flashnya yang mengandalkan di layar ya. Untuk flashnya mengandalkan layar. Oke, kalau flashnya kita nyalakan selalu. Nah, nanti layar akan berkedip. Dan di sini juga ada mode potretnya. Mode potretnya yang blur paling parahnya adalah f1.0, dan yang biasa aja adalah f16 ya. Di sini juga ada mode malam hari pada Poco F4 GT, dan di sini juga ada mode-modenya sama seperti mode fotonya ya, ada mode percantik. Berikut ini adalah hasil jepretan kamera depan Poco F4 GT menggunakan mode auto dan mode potret. Ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Poco F4 GT 1080p 30 fps ya, dan ini saat jalan biasa dan ini saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Poco F4 GT 1080p 60 fps saat jalan biasa, dan ini adalah kondisinya saat berlari. Sedangkan untuk kamera belakangnya, Poco F4 GT dilengkapi dengan triple kamera. Yang pertama 64 megapiksel dengan bukaan f1.9 wide ya, dan 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 ultra wide, dan terakhir adalah 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 makro. Selain itu juga dibekali dual LED flash yang berbentuk petir. Berikutnya adalah mode software kamera belakang Poco F4 GT, dan di sini juga ada pengaturannya mode pro ya, ada white balance, ada fokus, ada shutter speed, ada ISO, dan ada mode 64 megapiksel, ada mode filternya, dan di sini juga ada mode dokumen, ada HPNP dan ditingkatkan ya. Di sini juga ada 0,6 untuk mode dokumen, 2 kali sampai 10 kali ya untuk mode dokumen zoomnya. Dan di sini ada videonya, kita bisa aktifkan stabilisasinya yang hanya mentok di 1080p 30 fps. Kalau kita matikan, kita bisa merekam sampai 4K 60 fps yang terbesar, dan yang terkecil adalah 720p 30 fps. Lensa 0,6 beda ya. Di sini hanya 1080p 30 fps yang tertinggi, dan yang terkecil adalah 720p 30 fps. Untuk lensa 2 kalinya sama seperti lensa 1 kalinya. Dan di sini ada mode foto yang kita bisa aktifkan HDR AI, dan di sini juga ada efek-efeknya ya. Di sini ada mode percantik juga. Di sini lensanya sampai 0,6, 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali ya. Dan di sini ada mode potretnya yang blurnya parah adalah f1.0, yang biasa aja blurnya f16. Oke, di sini juga ada efek-efeknya juga yang kita bisa sesuaikan. Di sini juga ada mode percantik dan ada mode filternya. Di sini juga ada mode malam hari 0,6, 1 kali, 2 kali, sampai yang zoomnya parah. Oke, sampai 2 kali saja ya.
Dan di sini ada mode lainnya, ada mode 64 megapiksel, ada video pendek, panorama, vlog, gerak lambat, selang waktu, efek film, pencahayaan panjang, video, cloning, dan ada mode ubah ya. Oke, berikut ini adalah hasil dari jepretan kamera belakang Poco F4 GT menggunakan kamera 0,6, 1 kali dan 2 kalinya. Bagaimana menurut Anda? Dan ini menggunakan mode auto ya guys. Untuk sekelas HP gaming sih menurut saya Poco F4 GT memiliki kamera yang baik ya guys. Detailnya dapet, warnanya dapet, natural, walaupun terkadang sedikit dinaikkan ya warnanya. Menurut kalian bagaimana? Tinggal komentar saja ya untuk kualitas dari kamera belakang Poco F4 GT ini. Berikut ini adalah hasil jepretan dari kamera belakang Poco F4 GT menggunakan mode 64 megapikselnya ya guys. Dan ini gambarnya lebih kotak dan lebih padat ya guys, warna dan gambarnya lebih baik daripada menggunakan mode autonya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari Poco F4 GT 1080p 30 fps dan ini menggunakan mode video stabil ya. Dan ini saat jalan biasa. Dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Poco F4 GT 1080p 60 fps saat jalan biasa. Dan ini saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera Poco F4 GT 4K 30 fps saat jalan biasa. Dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari Poco F4 GT 4K 60 fps saat jalan biasa. Dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah hasil jepretan dari kamera belakang Poco F4 GT pada di malam hari atau suasana gelap. Dan ini terlihat gambar ultra wide-nya tuh kurang ya guys. Jadi kita harus setting yang kamera wide-nya aja atau kamera 64 megapikselnya. Atau kita bisa menggunakan mode 64 megapikselnya. Seperti ini hasilnya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Poco F4 GT menggunakan fitur video stabil. Untuk fitur video stabil hanya mentok di 1080p 30 fps dan ini adalah di malam hari saat berjalan dan ini saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Poco F4 GT 1080p 60 fps saat berjalan dan ini 1080p 60 fps saat berlari. Dan ini tidak bisa berganti lensa ya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Poco F4 GT 4K 30 fps. Dan saat rekaman Poco F4 GT ini nggak bisa berganti lensa ya, dari lensa ultra wide, wide, dan zoomnya. Ini saat berjalan dan ini saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Poco F4 GT 4K 60 fps. Untuk versi 60 fps nih perekamannya lebih gelap ya daripada 30 fps. Baik 720p 30 fps malah lebih terang dari yang 60 fps. Dan ini saat berjalan ya. Dan ini adalah kondisi saat berlari 4K 60 fps. Berikut ini adalah skor Antutu yang saya dapatkan dalam pengujian Poco F4 GT sebesar 900.000, 50.000, 6.733 poin. Oke, mari kita tes game saja. Yang kita tes game adalah Honkai Impact, Genshin Impact, dan PUBG Mobile. Oke guys, mari kita tes Poco F4 GT bermain. Di sini pengaturannya. Oke, pengaturan ini rekomendasinya adalah videonya yang paling mentok ya guys, level 4. Oke, kita bisa menggunakan trigger ya. Di sini juga ada modenya. Kita bisa atur. Di sini ada mode percepat, performa, ada mode bersihkan memori, ada membebaskan ruang, ada mode jangan ganggu, ada mode screenshot, rekam, setelan, tak ada, mematikan layar, proteksi, wifi, kecerahan, komentar, ada pemicu bahu, pengubah suara, dan juga ada timer.
Dan ini gunanya untuk saat kita bermain menggunakan trigger ya, trigger R1 dan R1. Dan di sini kita bisa ubah, di sini kita untuk skill ya. Dan kita bisa simpan. Dan sini ada R1-nya. Kita gunakan untuk tembak-tembakan atau untuk menyerangnya. Dan kita bisa simpan. Sama halnya seperti mencet dah. Nih. Maka akan menjadi layaknya kita mencet jadi seperti ini atau kita seperti ini. Oke. Di sini ya agak dredeg tadi guys. Oke, kita bisa memainkannya seperti ini. Dan ini adalah kebetulan yang level tertinggi ya. Oke, kita bisa. Dan ini lebih enak ya bermainnya. Dan ini kebetulan responsif untuk klik-klikannya. Dan berikut itu adalah tes game Honkai Impact 3 di Poco F4 GT. Oke, lanjut kita tes game Genshin Impact ya. Berapa yang kita dapatkan, kita setel pengaturannya ya. Grafiknya yang kita dapatkan untuk by defaultnya adalah menengah ya guys. Oke, kita setting tertinggi saja ya. Dan di sini ada peringatannya. Dan di sini kita atur FPS-nya yang 60. Dan karena kita sudah setel triggernya ya, jadi ini sudah itu ya. Jadi trigger ini akan tersimpan ya guys, tanpa kita setel ulang lagi. Oke. Dan ini kayak kurang smooth, bisa dilihat tadi saat pemrosesan. Tapi sekarang oke, kita tes frame rate-nya ya. Oke, cepat ya untuk bermain game. Dan kita atur ini adalah mode gaming ya. Tadi belum mode gaming ya. Oke, ini udah mode gaming. Oke, masih ada kayak sendat-sendat. Apakah terlihat? Kalau terlihat silahkan komentar saja ya guys. Oke, jadi kita bisa bermainnya seperti ini menggunakan bantuan trigger. Oke, lebih praktis menggunakan trigger ya daripada bermain menggunakan tanpa trigger. Tapi bagi Anda yang sudah terbiasa memainkan menggunakan layar, ya nggak masalah sih, sesuai selera saja. Percuma juga tidak dimanfaatkan ini fitur. Oke, tes game selanjutnya adalah PUBG Mobile ya. Apa yang kita dapatkan di PUBG Mobile menggunakan Poco F4 GT. Dan kita dapatkan adalah grafiknya Ultra HD guys. Dan frame rate-nya ultra, dan juga kita bisa menggunakan gyroscope-nya yang on. Oke, mari kita uji. Oke guys, ini trigger juga udah kita aktifkan ya. Jadi kita nembak dan ini juga nembak ya. Jadi di sini nembak, di sini nembak. Oke, mantap lah. Oke. Lebih enak ya bermain menggunakan trigger daripada tanpa trigger ya. Dan kita tinggal ngarah-ngarahin saja. Musuhnya di mana ini guys? Nggak ada. Daripada tanpa trigger, jadi kita bisa kayak gini set. Oke, atau kita bisa atur untuk reload ya, untuk oke, lebih enak killnya ya guys. Oke, wow, lebih enak ya guys. Oke, berikut ini adalah tes game PUBG Mobile di Poco F4 GT. Berikut ini adalah kecepatan ngecharge dari Poco F4 GT ya. Dan ini saya tidak setting yang paling maksimal, jadi kita settingnya yang biasa aja. Yang kita dapatkan perolehan penuh adalah 34 menitan dari 4% ke 100%. Oke, lanjut ke kesimpulannya. Apakah Poco F4 GT layak untuk digunakan untuk game? Pastinya layak, tapi sayangnya baterainya hanya 4700 mAh. Tapi itu bisa diatasi karena pengecasannya cepat ya, dan gampang panas ya guys. Saat bermain game diusahakan menggunakan cooler ya guys, atau kita menggunakan mode hemat baterai. Dan kameranya bagus, memiliki desain yang boxy dan elegan. Thanks for watching and see you next time.